Buat sobat investor semua yang mungkin kalian sering keluar untuk kalian dugem atau kalian diskotik atau mungkin kalian mabok-mabokan ya, terserah deh itu gimana kaliannya. Cuman kalau misalkan kalian bisa mengurangi jatah kalian untuk ke diskotik atau mungkin hangout ke tempat ya seperti itu gitu. Itu berapa sih yang bisa kamu save gitu ya selama 1 tahun? Dan juga kalau kamu taruh di instrumen reksadana, berapa potensi yang bisa kamu dapat? Penasaran? Simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini sobat investor. Jadi gue sebenarnya beberapa menit lalu kali ya, gue kepikiran sebuah konten ya, dimana kalau misalkan kita bisa nyisihkan dari kebiasaan kita untuk hangout di klub atau mungkin di diskotik, itu berapa sih yang bisa kita save sebenarnya. Katakan lo seminggu mungkin 2 kali lah, kalau misalkan lo kurangin jadi cuma sekali, berapa potensi yang lo bisa dapat. Oke, jadi gini, kita lihat ya, katakan lo dalam 1 hari aja lo bisa mengeluarkan 150.000 lah untuk ya ke diskotik ataupun ke bar, yang mana gue yakin juga potensinya kalian bisa lebih gede daripada itu sebenarnya pengeluarannya. Mungkin lo nambah minum kali, atau lo mungkin nambah nambah pitcher mungkin atau apa ya, itu bisa-bisa aja kan gitu. Cuman gue ambil lah 150.000 aja untuk lo ngabisin duit di sana. Nah 150.000 kalau misalkan seminggu lo bisa keep ya, berarti dalam sebulan akan ada 4 minggu, 150.000 dikaliin sama 4, hasilnya adalah 600.000. Jadi dengan lu tidak ya ke tempat diskotik ataupun tidak ke tempat klub untuk 1 hari aja ya, itu lu bisa ngekip segitu 600.000. Nah 600.000 lo kaliin sama 12 guys ya. Kenapa 12? Karena dalam setahun itu ada 12 bulan. Itu lu bisa dapat 7.200.000. 7.200.000 loh. Lumayan kan? 7.200.000 lo bisa kemana dengan hal seperti itu? 7.200.000 dari lo nyisihin 150.000 per minggu gitu ya. 150.000 itu dari kalian kebiasaannya apa ya kan, seperti itu. Apalagi sekarang lagi ada pandemi kan, itu juga akan mengurangi potensi kalian kena COVID kan, seperti itu lo manfaatnya. Itu kalau misalkan lo taruh di instrumen tabungan. Kalau lo taruh di instrumen reksadana, katakan spesifiknya reksadana pasar uang, ya, rata-rata returnnya itu selama 1 tahun terakhir ada yang 2-3%. Tapi ada juga yang 5% juga. Katakan gue ngambil yang 3, sekian persen lah, ya. Gue pakai di sini datanya BNI ya, salah satu reksadana BNI juga. Nah di sini ternyata kalau dalam setahun, kalau kita bisa nyisi 600.000 ya, dikalikan aja sama ya 12 ya. Itu udah 7.300.000-an lebih. Ini kalau misalkan dengan sistem reksadana ya. Kenapa dengan reksadana? Reksadana itu kan ada returnnya. Jadi dia nggak hanya dapat initial investment-nya aja. Ya, initial investment bahasa nggak ekonominya apa ya? Itu tuh kayak dana pokok lah ya. Jadi kayak misalkan kayak tadi tuh 7.200.000 kan. Ini dengan reksadana lu adanya jadi 7.317.000. Itu dari hasil return atau bunganya. Lumayan kan? Lu bayangin dari hal kecil aja lu bisa menghasilkan segitu. Nah, itu guys. Nanti bakal ada orang yang nanya lagi sama gue. Ya kan ada inflasi. Ntar gimana? Ini bagaimana? Ya sebenarnya kalau misalkan lu udah mindahin aktivitas lu, itu aja udah hal positif. Nggak usah mikirin soal inflasi. Daripada lu mikirin inflasi lu nggak mulai-mulai, akhirnya duit lu boncos juga.
gitu. Mendingan lo kena inflasi tapi tetap duitnya ada kan di kantong gitu. Jangan berarti karena ada inflasi ya udah gue mendingan jalanin aja nih, gue mabok-mabokan aja, gue diskotik aja gitu, terus-terusan gitu atau apa. Ya tetap aja duit lo akan boncos kan. Jadi jangan punya mindset kayak gitu juga gitu. Ada kalanya lo kurangin lah gitu. Dengan lo ngurangin aja lo bisa dapat segini. Satu. Kedua, kalau misalkan inflasi naik, suku bunga pasti naik. Ya, kalau suku bunganya naik, nanti ujung-ujungnya otomatis reksadana pasar uang juga naik karena ya top holdings pada reksadana pasar uang rata-rata itu adalah deposito ya. Deposito acuannya dari sana. Ya udah gitu. Nah, seperti itu. Dan ini kan potensinya berdasarkan 1 tahun lalu kan, itu 3, sekian persen. Tahun depan bisa jadi lebih gede, bisa jadi lebih kecil. Tapi at the end of the day, return kalian tuh menggulung dibandingkan kalian taruh doang. Gitu guys. Kan maksud gue lumayan gitu, dari hal-hal kecil. Lo nggak mesti harus bisa ngilangin semua gitu kalau lo memang belum mampu. Tapi kan lo bisa menyisihkan gitu. Kalau misalkan lo menyisihkan sekali, 2 kali aja itu udah berapa? Ini sekali aja udah bisa segini dalam seminggu, lu bayangin kalau banyak tuh berapa. Seperti itu sih potensinya. Itu hanya gue memberitahu sudut pandang gue aja. Tapi balik lagi, keputusan semua ada di kalian juga. Di sini gue cuma ngasih informasi. Dari hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan, kalian bisa dapat hasil yang lumayan loh sebenarnya. Oke, itu aja sobat investor semua. Bila mana kamu ingin mempelajari lebih dalam lagi soal investasi reksadana, kalian bisa cek di seminar investasi reksadana gua dari awal sampai yang terakhir tuh ada part 4 ya. Itu kalian pelajari aja. Atau kalian bisa cek di playlist gua di Dana Darurat juga bisa seperti itu. Nah, apabila kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Tapi itu adalah optional, artinya tidak harus. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak masalah sih. Sebenarnya gitu aja. Kayak gitu, sobat investor. Nah, ingat, investasinya itu di aplikasi langsung, bukan di Telegram. Oke, semuanya apabila sobat investor setelah ini menerima manfaat yang bagus, yang banyak, kalian bisa share aja sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.